Halo adik-adik, kembali lagi bersama Jan Digital. Di video kali ini ada kakak Nadina nih yang menemani kalian pada pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih kira-kira? Ada yang bisa tebak nggak? Nah, kalau kalian tebak variabel, bener banget. Hari ini kita akan belajar tentang variabel. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita review materi terakhir kita tentang tipe data dulu yuk. Tipe data dalam dunia coding ada 4, yaitu string, integer, boolean, dan float. Kita simak dulu yuk contoh-contohnya. Nah, string itu yang seperti kalian sudah tahu, itu adalah teks, kalimat, atau kumpulan karakter. Jadi contohnya ada ABC, Jan digit 1, 2, 3, dan P4 jaran. Terus ada tanda seru. Yang kedua adalah boolean. Boolean itu cuma ada 2, true sama false. True artinya benar, false artinya salah. Untuk ketiga, itu ada integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Contohnya 3, 12.345, dan 14. Untuk float, itu adalah desimalnya, ada desimalnya. Jadi misalnya 1,0, 5,59, 34,958. Nah, selanjutnya kita akan ingat-ingat kembali tentang print. Nah, misalnya, ini adalah yang kita ketik di misalnya Replit atau software coding lainnya. Misalnya, print hello world. Nah, yang keluar yaitu output, itu akan keluar teks hello world. Nah, misalnya ini kita print satu lagi, kita mau print string. Untuk kalian ingat, string itu kalian harus menggunakan tanda kutip 2, yang double. Jadi, print string, print karakter-karakter ini termasuk string. Terus ada juga print 1, 2, 3, print 90 tambah 49, sama ada simbol-simbol. Nah, yang keluar itu adalah hal-hal yang kita tulis di dalam tanda kutip yang itu, misalnya string, terus karakter-karakter ini termasuk dalam string. Untuk selanjutnya ada boolean. Kalau boolean itu kita tidak perlu menggunakan tanda kutip. Jadi tinggal langsung true atau false. Oke, jadi itu adalah outputnya. Nah, untuk integer input, ini sama nggak harus menggunakan tanda kutip. Jadi print 2, atau kalau print 2 tambah 2, tebak. Kalau print 2 tambah 2, hasilnya akan gimana? Nah, kalau 2 tambah 2, itu hasilnya 4. Nah, untuk float, inputnya kita bisa tulis langsung aja nomornya, nggak usah tanda kutip, 4,0, 5,5 tambah 0,5. Nah, yang akan keluar di komputer itu adalah 4, lalu 5,5 tambah 0,5 itu sama dengan 6. Jadi mereka akan langsung mengoutput 6. Nah, untuk selanjutnya, variabel itu merupakan tempat untuk menyimpan data atau informasi. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan bagaimana sintaks atau cara menulis variabel. Hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah menuliskan nama variabel yang kalian inginkan dengan format nama underscore variabel sama dengan data yang mau kalian simpan. Jadi di bagian kiri itu nama variabel kalian, sama dengan di bagian kanan itu baru data yang kalian mau simpan. Jadi jangan kebalik ya. Nah, contoh, ini kita ada Thomas Budi Sanjaya. Ya, kita kenalan dulu sama Thomas Budi Sanjaya. Nah, jadi Thomas ini bakal temenin kita untuk mengerti lebih jauh tentang variabel. Tapi seperti yang kita ketahui, nama Thomas Budi Sanjaya itu terlalu panjang untuk kita panggil. Jadi, gimana sih cara mudah untuk memanggil Thomas Budi Sanjaya? Jawabannya adalah dengan memberi Thomas Budi Sanjaya nama panggilan yang bagus. Jadi, ayo kita panggil dia Tom. Karena sekarang si Thomas Budi Sanjaya sudah punya nama panggilan, sekarang jika kita mau memanggilnya, kita tinggal sebut Tom. Sama seperti di kehidupan sehari-hari, kita juga menerapkan hal ini di dunia perkodingan.
Jadi, kita bisa menuliskan sebuah variabel yang bernama Tom, yang merupakan nama panggilannya. Lalu, data yang kita mau masukkan adalah nama panjangnya Tom, yaitu Thomas Budi Sanjaya. Jadi, kita kan mau nama variabelnya Tom, jadi kita tulis Tom di sebelah kiri. Sama dengan, lalu nilai yang kita mau kasih yaitu Thomas Budi Sanjaya. Nah, kan Thomas Budi Sanjaya itu kan berbentuk string, jadi jangan lupa menggunakan tanda kutip. Jadi ada untuk recap ada 3 komponen dari variabel. Yang pertama adalah nama variabel yaitu Tom di sebelah kiri. Lalu kita ada tanda sama dengan yang menunjukkan bahwa Tom adalah variabel yang berisikan data Thomas Budi Sanjaya. Nah, Thomas Budi Sanjaya dengan tanda kutip itu adalah data string yang mau disimpan oleh variabel. Jadi ini nggak boleh ada yang kurang, kalau nggak variabelnya nggak akan bekerja. Nah, selanjutnya, misalnya kita lupa nih, nama panjang Tom apa ya? Nah, kita bisa langsung aja print variabel Tom. Dan nama panjangnya akan keluar. Karena Tom itu, nilai Tom adalah Thomas Budi Sanjaya. Nah, ingat untuk print variabel itu kalian tidak memerlukan tanda kutip. Jangan menggunakan tanda kutip kalau nggak yang ke print bukan nilai Tom, tapi kata Tom itu sendiri. Oke, ini jadi inputnya dan outputnya Thomas Budi Sanjaya. Nah, variabel juga bisa digunakan untuk menyimpan data float atau integer. Selain untuk nama orang, variabel juga bisa dipakai untuk nomor. Misalnya, umurnya kura-kura. Nah, misalnya umurnya 102 tahun. Lalu kita bisa print umur kura-kura kita dengan menulis print tanda kurung umur underscore kura. Karena itu adalah nama variabel kita. Nah, baik lagi nih, Bella umurnya 102 tahun. Ya, jadi kita, Bella itu nama kura-kuranya, jadi misalnya kura-kuranya umurnya 102 tahun, jadi kita taruh 102 ke variabel, umur underscore kura, sama dengan 102. Lalu kita bisa print umur kura-kura kita dengan menulis print dalam tanda kurung, umur kura-kuraku sudah, lalu print umur underscore kura, di mana umur underscore kura merupakan variabel yang sudah kita buat dengan data 102. Nah, kira-kira adik-adik tebak deh, hasilnya kayak gimana ya? Nah, lalu kita run, dan ini hasilnya. Ini merupakan hasil dari print di baris keempat dan kelima di input ya. Jadi, kan kita udah print, umur kuraku sudah, nah itu string. Lalu kita print variabel umur underscore kura itu nilainya 102. Jadi yang akan ke print itu 102. Nah, dengan menyimpan informasi angka di dalam variabel tersebut, kita dapat melakukan operasi matematika dengan variabel tersebut, seperti menambah, mengurangi, membagi, dan mengkali. Dan semua operasi matematika yang kalian pernah pelajari. Untuk kali ini, kakak akan mencontohkan untuk pertambahan. Nah, misalnya ini pertambahan. Umur kura-kura berumur underscore kura. Kan jadi hasilnya 46. Lalu dalam 3 tahun, Bella akan berumur, jadi di sini di print, kita tulis variabel yang kita gunakan, umur underscore kura, lalu kita tambah 3. Nah, jadi umur underscore kura kan sama dengan 46. Jadi 46 tambah 3. Nah, kalau kalian 46, 47, 48, 49. Nah, yang keluar itu akan 49. Nah, selanjutnya, contoh lain. Kita menggunakan dua variabel, apel kotak 1, apel kotak 2. Apel kotak 1 nilainya 5, apel kotak 2 nilainya 7. Nah, kita bikin variabel baru, namanya apel kotak 3. Apel kotak 3 itu adalah apel kotak 1 tambah apel kotak 2. Ya, bayangin aja, kalian mau menggabungkan dua kotak, lalu kalian apel-apelnya dari dua kotak tersebut, kalian mau masukin ke kotak yang lain, digabungin. Jadi, kan apel di kotak pertama ditambah apel di kotak kedua. Jadi di contohnya, apel kotak 3 itu kira-kira berapa coba nilainya? Nah, kalau kalian tebak 12, benar.
karena 5 tambah 7 itu sama dengan 12. Jadi apel kotak 3 mempunyai nilai 12. Nah, berdasarkan contoh-contoh yang sudah kalian simak di slide sebelumnya, kita bisa menaruh lebih dari satu variabel. Contoh lain, nama kura, Bella, umur kura 102, print, nama kura-kura aku adalah, lalu print variabel nama kura, lalu print umurnya sudah, print umur kura. Jadi ini ada dua variabel, pertama nama kura, yang kedua adalah umur kura. Nah, outputnya itu adalah nama kura-kura aku adalah Bella, umurnya sudah 102 tahun. Semoga sudah jelas ya. Nah, selanjutnya, peraturan penulis variabel. Nah, yang pertama, mulai dari huruf, tidak boleh mulai dari angka. Ya, jadi seperti yang kalian lihat, boleh yang kalau nama variabelnya ABC itu boleh, atau variabel underscore 1, contoh underscore float, ini underscore variabel, itu semuanya boleh. Yang salah itu yang mulai dari misalnya mulainya dari underscore itu nggak boleh, yang strip itu nggak boleh. Mulainya dari 1, 2, 3 ABC itu salah karena mulai dari angka. Satu contoh juga salah karena mulai dari angka. Selanjutnya, perhatikan huruf besar dan huruf kecil. A, B, C, A yang huruf besar, B, C, tidak sama dengan huruf besar semua A, B, C, atau huruf kecil semua A, B, C. Nama variabel yang N sama V-nya kapital tidak sama dengan nama variabel yang semuanya huruf kecil. Jadi kalau kalian manggil, misalnya kalian mau print, misalnya ya, kalian punya variabel A, B, C, semuanya huruf kecil. Terus kalian mau print ABC, tapi kalian tulis di dalam tanda kurung print, itu semua huruf besar. Itu nggak bakal ke print, karena itu salah. Kalian memanggil variabel yang berbeda. Nah, lalu selanjutnya. Kan tadi kan nggak jadi gimana sih cara nulis variabel? Jadi variabel itu hanya terdiri dari huruf A sampai Z. Dan digit 0 sampai 9 dan underscore. Itu namanya underscore ya, garis yang di bawah itu. Karakter spesial seperti hashtag, atau dollar itu tidak dapat digunakan. Jadi ABC, ini yang benar, ABC atau ABC atau 3 atau 1 underscore contoh itu boleh. Yang nggak boleh, tuh seperti yang di kanan. Nah, biar lebih gampang mengerti, biar kakak bantu simpulin ya. Kesimpulannya, variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Variabel dapat ditulis dengan format nama underscore variabel. Tanda sama dengan data yang mau disimpan. Nah, sampai di sini aja video kali ini. Semoga apa yang hari ini kakak jelasin dapat kalian mengerti dengan baik ya. Kalau masih ada yang belum mengerti, boleh langsung ditanyakan kepada kakak pembina masing-masing. Sampai bertemu di video Jen Digital berikutnya. Terima kasih.